Loh, kok pada hilang? Postingan update di YouTube udah hilang. Dr. Lee juga. Apalagi Master Firasat akunnya hilang. Sempet perorangan atau dari instansi atau pejabat kalau apa? instansi enggak, tapi orang ini cukup powerful, tapi dia nggak dari instansi. Tapi instansi bisa dia Yang bener loh. iya. Dia nggak Berarti Mafia orang yang punya power untuk mengendalikan intervensi instansi mafia dong biasanya. Kalau nggak salah kemarin siapa ya Pak Presiden ya ada rapat dengan ASEAN itu sudah bicara sama bosnya TikTok. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending tentunya. Dan di konten ini kita bakal ngebahas secara objektif dari berbagai sudut pandang. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Yang udah klik tombol subscribe, jangan lupa aktifin tombol loncengnya, like, comment, dan di-share. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang takedown ya. Jadi akhirnya terungkap nih kenapa konten Dr. Richard di takedown YouTube saat ngebahas kasus bahkan itu kena penalti. Apakah Pak Edi di sini keceplosan ya? Dan akun IG Wira Birawan atau Master Firasat ini kena takedown juga ataupun kena hack lah gitu ya. Terus ada lagi dari kontennya Dr. Richard dan Deddy Kobuzer ya. Oke. Kita bakal ngebahas di channel ini. Oke, kita coba langsung aja mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, kita masuk ke pernyataan dari Prof. Edi ya. Prof. Edi lagi, maksudnya ayahnya Mirna atau Edi Salihin ya. Oke, jadi ada wartawan nanya nih. Sini. Lanjut. Cukup sih. Kalau ini kan kasus sudah 7 tahun yang lalu ya Om. Tiba-tiba setelah 7 tahun akhirnya ramai lagi seperti ini. Apa sih yang Om pikirin? Maksudnya kok bisa sih ramai seperti ini? Ya. Kita nggak usah marah-marahin Netflix juga ya. Namanya orang cari duit, usaha cari uang dengan ngebohongin saya, ngebohongin semua orang ya di Indonesia. Oke, jadi di poin ini dia menyangkut pautkan Netflix. Netflix itu hanya pembohong. Tapi kalau kata Pak Otto, itu nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihin di video Netflix tersebut. Janganlah kita menjadi seperti dianggap dia ini orang Indonesia bisa gua kerjain nih. Dia cari duit di kita. Rakyat kita kan 280 juta kali sekarang ya. Nah, bayangin tuh kalau semuanya pada langganan Netflix, kali ini duitnya. Ya. Biar aja, sebetulnya. Oke, jadi di sini Pak Edi bilang Netflix itu cuma nyari keuntungan gitu ya. Dan di mana video itu dibuat-buat. Buat kita juga pelajaran karena sejak adanya TikTok ini jadi rame ya karena begitu. Dulu kan belum ada TikTok, nggak berbayar itu WiFi. Ya, sekarang kan TikTok dari China itu. Kalau nggak salah kemarin siapa ya Pak Presiden ya ada rapat dengan ASEAN itu sudah bicara sama bosnya TikTok supaya dikasih take down-nya bagaimana gitu, karena ini sudah ngawur nih. Saya lah digambarin lagi ditangkap, lagi digebugin. Nah, itu saya ya diem aja udah tahu ini TikTok ini. Oke, jadi backingannya kok dia bisa tahu ya Krisnamurti ikut ke sana? Padahal di berita kayaknya gue nggak tahu deh Krisnamurti yang pengen ngeberhentiin TikTok gitu ya. Kok dia tahu? Ada hubungan apa dengan Krisnamurti? Ini pertanda lagi nih. Berarti masih sering kontak-kontakan ya. Jadi dia tahu perkembangannya gitu. Masalah. Om, ramenya ini lebih ke negatif. Padahal kalau kita lihat sisi lainnya adalah ini membuka luka lama ya Om. Maksudnya menjadi sedih yang menimbul lagi nggak sih di keluarga Om? Jadi padahal kan itu udah lewat. Enggak, gini, keluarga saya udah melupakan semua Mirna. Kita go on aja lah. Let's the life move on, ya. Kalau kita diem aja mikirin Mirna udah nggak ada, ya. Misalnya Pak Otto nih, banding gini, bisa dibuka lagi nggak masalah buat saya. Toh Mirna udah nggak ada. Pertanyaan gue,
kenapa dia kagak mencari siapa pelakunya selain Jessica gitu ya? Dia tetap mencangkut pautkan Jessica, pokoknya Jessica yang bersalah di sini ya. Gak tau lah. Tapi gue yang pengen gue bahas adalah gitu ya. Jadi apakah dalang di balik takedownnya ini adalah Krishnamurti ya? Takedown video. Oke, coba kita flashback lagi masuk ke Wirang Birawan ya. Clue dari Wirang Birawan. Nah, jadi akun dia tuh sempet juga kena hack gara-gara ngebahas kasus Jessica. Oke, dengerin ya. Ini dijadiin Ini penyebar hoax. Penyebar hoax. Nah, menjadi menarik sekali. Postingan gua tentang kopi hilang. Oh, Hilang, nggak ada. oh yang postingan lu tentang kopi. Iya. Oh. Gitu. Nah, oke. Wirang Birawa menggunakan firasatnya yang dianggap tidak berlandaskan ilmu pengetahuan berdasarkan sesuatu pengetahuan yang nyata. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kenapa lantas firasat itu seakan-akan dibuat mengusik tentang pengetahuan yang nyata? Oke. Jadi gini. Jadi Master Firasat ini gue flashback dulu, gue jelasin sedikit. Master Firasat ini dia suka memfirasatin sesuatu. Jadi ada beberapa momen setelah gue cerita lebih dalam, firasat dia itu selalu nggak selalu benar, tapi ada beberapa yang benar gitu ya. Kejadian kedepannya benar. Nah, dia menfirasatin kopi sianida ini di akun Instagramnya bahwasannya Jessica itu tidak bersalah. Tapi gara-gara dia ngebahas itu, akun dia di hack. Dengerin aja. Kalau firasat itu tidak ada masalah, kenapa harus sampai seperti ini? Oke. Kenapa gua mau bersuara? Nggak, ini serius. Terornya luar biasa, bro. Tahu nggak ucapannya? Oke, dia diteror ya? Lu udah nggak bujang lagi, jangan kelewatan. Oh gitu omongannya. Kalau gua masih single, mungkin udah beda nih ceritanya. Wah. Gitu. Wah. Gitu. Berarti, dia sampai benar-benar pribadi ya? Iya, benar-benar nyerangnya ke Dia mau- pribadi. Rang, istilahnya lu udah mau- nggak bujang lagi, jangan Siap, kelewatan. itu. Itu kode ya, ancaman dong itu. Ya, Itu karena pasti setelah itu sebelumnya nyuruh take down. Nah, ada postingan, mungkin di media juga ada ya. Ini udah bukan gue yang mengendalikan. Dan gue jujur gue sedih karena yang gue khawatirkan adalah mereka berusaha membunuh karakter gue. dong. Oke. Gitu. Oke deh, kita kembali ke topik dulu deh. Iya. Oh, berarti gara-gara lu ngebahas kasus kopi sianida dong. Ya, gue tidak bisa mengklaim itu, tapi yang jelas terjadinya semua ini setelah gue membuat statement firasat. Firasat kopi sianida. Akhirnya muncullah kayak gini. Jadi ini kecurigaan Wirang Birawan adalah kayaknya ada orang deh di belakang ini. Oke ya, cepet dilanjut. Nah, pertanyaan gua adalah yang nelpon lu berarti orang-orang yang merasa terganggu dong dengan Iya, bener nih. statement atau firasat lu itu. Gua Apakah dari kalangan perorangan atau dari instansi atau pejabat Kalau apa? instansi enggak, tapi orang ini cukup powerful, tapi dia nggak dari instansi. Tapi instansi bisa dia Yang bener loh. dia nggak Mafia Berarti dong. orang yang punya power untuk mengendalikan intervensi instansi mafia dong biasanya. Aduh, Mafia dong. Ya, gimana sih maksudnya? Ini pendapat dari Wirang ya. Apa Pak Edi? Dia tidak dalam instansi tapi dia bisa mengendalikan instansi. Luar biasa. Apa ini Pak Edi yang dia maksud? Wirang ini ya. Dia tidak di dalam. Siapa guys kira-kira ya? Gambarannya kayak gini. Dia tidak di dalam instansi, tetapi dia bisa mengendalikan instansi tersebut. Ya mafia sih setahu gue ya. Sebutannya mafia biasanya. Tidak berperan di dalam situ, tapi dia mengendalikan. Kayak punya kaki tangan. Anjay. nggak bisa ngomong ke arah sana. Tapi yang jelas begini, apa urgensinya dia harus intervensi gua? Ancamannya kayak gimana sih, Bro? Pertama nanya kabar, terus gue bilang alhamdulillah sehat. Gue udah tahu nih, karena 30 menit kurang lebih setelah gue posting masuk tuh chat. Makanya gue tahu gue nggak mau angkat telepon, gue maunya chat. Oke. Jadi suatu waktu kalau ada terjadi sesuatu sama gue, lu. Nah dia ngomong tuh, posting hapusannya, hapus postingannya. Jangan, kita nggak mau lu kenapa-kenapa, kita mau lu aman. Gue nggak hapus, gue terus aja gas. Dan besok ya gue posting lagi, gue ditelepon. Orang yang sama nih. Sama. Wah. Ditelepon, Rang, dihapus aja gitu. Hmm. Masa chat kita kamu posting gitu. Chat-chatan kita kan gue posting. Sempet lu. Iya, Oke. posting dong. Apa nih gitu. Iya.
Sampai ada stafnya Pak Menteri yang posting IG gua loh, bilang Stafnya Pak Menteri. Mas bilang tenang aja ada saya, Oke. Anjay. gak usah khawatir. Oh, berarti ada yang khawatir juga sama lu Oh nih? banyak, teman gua semua khawatir. Gua bilang sejauh ini gua nggak pernah khawatir, gua yakin ada Allah di sisi gua. Oke, jadi gara-gara postingan itu dia bermasalah lah dengan orang-orang. Dan kalau kalian pengen tahu apa isi postingannya, gue udah bahas di ini gitu. Jadi gue nggak perlu ngebahas lagi ya, nanti kepanjangan videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke ngebahas video. Kalau kalian ingat Dr. Richard sama Dr. Richard sama Deddy Corbuzier ya, itu mereka kena takedown. Oke, kita coba ke flashback ke sana. Kenapa mereka kena takedown ya? Kita ingat-ingat. Bahas kasus cyanida, podcast Deddy Corbuzier dan Dr. Richard dihapus YouTube. Loh, kenapa bisa dihapus nih? Pemilik podcast yaitu Deddy Corbuzier dan Dr. Richard Lee langsung terkena imbas usai membahas kasus kopi cyanida. Oke, ini ya, dia membahas kasus kopi cyanida. Dan ini kita bisa lihat, ini kena pelanggaran ya. Ini kena peringatan 1, guys. Terus kartu kuning, kartu oranye. Ketika YouTube Anda terkena kartu merah, itu maka kena kena hapus akun Anda. Jessica Ini masih Wongso. peringatan. Keduanya mendapat peringatan dan salah satunya sempat kena takedown. Deddy Corbuzier misalnya, dia mengundang pengacara Otto Hasibuan yang menjadi kuasa hukum Jessica Wongso. Deddy Corbuzier yang ingin mempromosikan konten itu di threads Instagram tidak bisa karena dihapus dengan alasan melanggar aturan. Oke, kita bisa lihat ya, itu dihapus dan you have punya 170 hari, 179 hari ya untuk merequest review ya. Tak hanya sampai di situ, video di podcastnya yang sudah tayang terpaksa direvisi karena bisa berbahaya. Di keterangan YouTube, Deddy menjelaskan revisi itu atas permintaan Otto Hasibuan. Sementara itu, tak hanya Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee juga ketiban sial. Video podcastnya dengan narasumber Jaja Surya Atmaja, ahli forensik dan DNA yang muncul di film dokumenter Jessica Wongso, sempat kena takedown. Seumur buat video baru pertama kali di takedown, kata Dr. Richard. Waduh, masa bahas seperti itu kena hapus sih? Gimana menurut kalian? Nah, jadi bahas kayak gini nih bisa kena hapus gitu. Dan tadi kalau kita flashback, kita ingat perkataan Pak Edi ya, atau ayahnya Mirna, itu dibilangin Krishna Murti. Apakah di dalamnya ini kan kita bahas sosial media itu udah ditanggung sama siapa ya? Ada kan kayak kalau nggak salah dulu itu buat tanda tangan apa gitu kontrak ke Indonesia ya, biar sosial media mereka itu diatur sama negara Indonesia gitu ya. Yang nggak mau ikut aturan Indonesia, sosial media tersebut bakal dihapus ya. Contohnya dulu kayak TikTok, Facebook segala macam harus mengirimkan surat buat daftar sosial media ke Indonesia, kayak WhatsApp segala macam ya. Dan next, Loh, kok pada hilang? Postingan update di YouTube udah hilang. Dr. Lee juga. Apalagi Master Firasat akunnya hilang. Sempat hilang tapi udah diupload lagi. BTW ini tim cyber lagi bekerja keras ya. Nge-take down semua nih. Jadi makin julid nih netizen. Nonton deh video Pak Karni sama bapaknya Mirna. ya, gimana guys? Jadi ini video-video yang kena takedown ya. Oke, coba gue pengen masuk ke komen yang dimana Krishnamurti bertemu dengan bos TikTok buat men-takedown video cyanida ya. Nah, di sini ada komen TikToknya. Oh, Krishnamurti yang harusnya jadi panutan rakyat, ditunggu kabarmu. Wah, luar biasa Krishnamurti, tapi dah mulai galau dia. Lebih galau Edi Solikin, soalnya backingan hukumnya sudah kena KPK, terus backingan uangnya sudah mati. Nama bos TikTok katanya Jessica Wong. Krishnamurti ini punya dalang di balik Instagram dan YouTube ya teman-teman. Dan dia pengen coba ke TikTok karena TikTok ini yang FYP sangat besar ya. Oke, itu aja sih. Kalian curiga ke siapa nih? Ini konten yang gue bahas cukup ringan-ringan saja. Dan sebelum mengakhiri video, gue coba masuk ke komen YouTube. Oke, kita coba cari komen YouTube yang dimana top komen ya. Top komen bakal kita baca di channel ini, top komen ya. Oke, kita coba lihat top komennya. Rata-rata sih di atas 15 ya. Oke, yang di atas 15 pertama dari
ada manusia pertama 8302. Ancaman pada Pablo tentang kasus Jessica adalah bentuk dari pembenaran kasus ini. Benar direkayasa demi sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok rekayasa. Jangan kendor Bang Pablo, berkorban pun demi keadilan dan kebenaran bagi rakyat. Ya, jadi ini sebenarnya masih satu konten ya. Gua ngebahas ini. Ya, jadi Pablo itu kena ancaman. Oke. Lanjut lagi. Dari @Agustina tadi Lembang 1298. DC sok pintar, seenak udelnya memfitnah Jessica psikopat, padahal dia bukan siapa-siapa. Kok bisa punya data-data pribadi Jessica? Asli sih, DC tukang fitnah. Deddy Kobuzer ya, tukang fitnah teman-teman ya. Ini katanya gitu. Kayaknya sih feeling gua ya. Ya mungkin dia kena tekanan juga. Karena setahu gue dari podcastnya Edi gitu ya, Edi masuk ke podcastnya Deddy Kobuzer, akhirnya Deddy Kobuzer gak bahas Jessica lagi gitu ya. Dan Dr. Richard juga gak bahas Jessica lagi gitu. Apa dia udah takut juga ya Dr. Richard kena penalti guys. Ketika kena penalti YouTube-nya bakal di take down. Dia nggak bisa upload konten lagi ya selama 14 hari kalau nggak salah ya, kalau kena peringatan sekali lagi. Ya kita lanjut lagi. Di @ronaldfh1207. DC sih nggak bakal bahas apa-apa lagi kayaknya tentang kasus cyanida ini. Bahkan hanya untuk minta maaf atas kekeliruannya soal Selti juga doi nggak sempat. Oh iya betul juga nih, ini bagus nih, ini bagus buat kita baca ya. Oke kita lihat komen-komen kalian, ini bagus sih, buat gue agak tertarik nih. Dalmu Metul 8822, dia memang dari dulu tukang umbar, sok sombong, mana mungkin mau dia rendah hati. Dari @Gunawan Pantiono, nggak berani klarifikasi, takut sama juragannya. Sudah nggak punya rambut, nggak punya hati pula. Oke, jadi kok banyak hinaan di konten ini. Janganlah, nggak boleh guys, nggak boleh menghina gitu ya. Janganlah ya. Kita tuh harus sopan dikit. Deddy Kobuzer itu adalah yang punya pangkat gitu. Kalau nggak salah dikasih pangkat apa gitu ya, dari TNI, gue lupa deh pangkat apa. Ya jadi ini aja sih kontennya, ringan-ringan saja konten-konten hari ini. Mungkin besok bakal berat ya. Gue bakal coba cari tahu pemilik Cafe Olivier ya, kalau emang ada ya datanya. Gue coba cari tahu data-data siapa owner pemilik Cafe Olivier. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan gue lupa juga ucapin buat ke kalian yang udah komen di channel ini ya, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Nih ini gue bantu like aja ya. Gue cuma bisa likein kalian dan bacain top-top komen, dan gak semuanya bisa gue like. Di sini gue intinya terima kasih guys yang udah komen ya. Dan jangan pernah bosen ya untuk komen di setiap konten yang gue upload gitu. Gue Fadli di sini undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.